Yang pertama itu ada syarat kewajiban berpuasa. Wasaraitul hujubi saumi salah satu asya'a, syarat wajib puasa ada 3. Al-islamu, yang pertama Islam, wal bulugu, dan yang kedua balik, wal aklu, dan ketiga berakal. Adapun puasa menurut syariat adalah menahan diri secara khusus pada orang tertentu di waktu tertentu dengan beberapa syarat. Kewajiban puasa ditetapkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya, maka di bulan itu wajiblah baginya untuk berpuasa Ramadan. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dan yang kedua ada kewajiban dalam berpuasa. Wal faraidu saumi khamsatu asya'a, kewajiban dalam berpuasa ada 5. Aniyatun, niat, wal imsaku, menahan diri, anil akli, dari makan, wasurbi, dan minum, wal jimai, dan bersetubuh. Wajib menentukan niat pada puasa. Dan ada juga perlu diketahui bahwa orang yang berpuasa harus menahan diri dari semua pembatalan puasa yang beraneka ragam. Dan yang ketiga ada pembatalan puasa. Walladhi yutiru bihi sha'imu, sesuatu yang membatalkan puasa, asyratu asya'a, 10 macam, mawasola, apa yang sampai, abdan dengan sengaja, ila zauti, ke perut, awirwasi, atau kepala, wal huknatu, dan suntikan, min ahadisabilaini, melalui salah satu dari 2 jalan, wal waqai'u, muntah, anidan, dengan sengaja, wal wat'u, bersetubuh, fil farji, di kemaluan, wal inganjalu, dan keluar mani, an mubasyarati, sebab bermesraan, wal haidu, dan haid, wa nifasu, dan nifas, wa jununu, dan gila, wa ridatu, murtad. Nah, dari ke-10 macam tersebut adalah pembatalan puasa. Bagaimana jika ia tidur siang sepanjang hari saat puasa? Apakah puasanya tetap sah? Ada yang berpendapat ia tidak sah seperti pingsan. Nah, seandainya tidur sepanjang hari kecuali dalam beberapa saat, hal itu tidak memudaratkan berdasarkan kesepakatan ulama, tetapi tidak memenangkannya keberkahan dalam puasa tersebut. Sunnah dalam berpuasa itu ada 3. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka setelah matahari sudah benar-benar tenggelam. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la yazaluna nasu bi khairin ma'ajalu al-fitro, yang artinya kaum muslimin senantiasa di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kalau sudah yakin matahari tenggelam, jangan ditunda-tunda berbukanya, langsung saja berbuka. Yang kedua, untuk sahur, justru dianjurkan untuk diakhirkan, tidak terlalu awal. Alasannya jelas biar kita lebih kuat menjalani puasa. Adapun disunahkannya mengakhirkan sahur ini ada dalam hadis inna takhira sahuri min sunani al-mursalina, yang artinya sungguh mengakhirkan sahur termasuk sunnah para rasul. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, yang ketiga, selain soal makan dan minum, hal yang tidak kalah penting dalam puasa ini menjaga lisan, artinya hindari omong bohong, gibah, atau hal-hal haram lainnya. Puasa bukan cuma nahan lapar, tapi juga nahan dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Selanjutnya itu adalah waktu dilarangnya puasa. Yang pertama, 2 hari yang paling jelas dilarang untuk puasa adalah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Larangan ini disepakati oleh semua ulama, yaitu ijma umat Islam. Dalam hadis berbunyi, naha Rasulullah SAW an siyami yaumaini, yaumil fitri wa yaumil adha. Larangan ini berlaku untuk semua jenis puasa, mau itu puasa sunnah, puasa wajib, apalagi puasa karena nazar. Yang kedua, selain 2 hari raya besar itu, ada juga 3 hari lainnya yang disebut hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Nah, di hari-hari ini juga haram puasa karena Nabi Muhammad SAW sendiri melarangnya. Nah, ada pengecualian khusus untuk
orang yang sedang menunaikan ibadah haji jenis tamattu bisa melakukan puasa hari tasyrik, yaitu yakni haji yang dilakukan setelah umroh dan tidak mampu menyediakan hewan kurban. Nah, selanjutnya ada bersetubuh atau berhubungan suami istri siang hari di bulan Ramadan. Nah, ketika suami istri ini berhubungan atau bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan, mereka tidak hanya mengganti puasa atau mengkodo puasanya saja, tapi mereka juga harus membayar denda khusus atau yang dinamakan dengan kafarot. Nah, dendanya tuh kayak gimana sih? Dendanya itu ada 3. Yang pertama itu membebaskan budak, tapi kalau sekarang kan udah nggak ada ya. Nah, kalau zaman dulu itu membebaskan budak itu pilihan yang utama. Nah, kalau sekarang kan udah nggak ada. Kemudian denda yang kedua, kalau yang pertama nggak bisa, itu puasa 2 bulan secara berturut-turut tanpa putus. Nah, kalau yang kedua itu juga nggak bisa dan nggak mampu dilakukan, itu ada cara yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Nah, ketika mereka berpuasa tapi mereka disengaja untuk bersetubuh di siang hari dan mereka merencanakan itu dari semalam, nah itu sudah pasti mereka batal dan harus mengqadha puasa. Dan untuk suaminya itu harus membayar kafarat juga, membayar denda khusus. Nah, tetapi kalau misalkan mereka itu tidak sengaja atau tidak ada paksaan juga, itu tidak membayar kafarat, tapi tetap harus mengganti puasanya. Nah, kemudian ada juga puasa untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, untuk ibu hamil yang sedang menyusui anak itu boleh banget nggak puasa, karena ada 3 kemungkinan. Yang pertama, takut bahaya buat dirinya sendiri. Nah, misalnya takut lemes parah atau pingsan atau kesehatannya drop. Nah, ini cukup ganti puasa aja, jadi nggak perlu bayar fidyah. Nah, kemudian ada yang kedua juga, alasan kemungkinan yang kedua itu takut bahaya buat bayinya aja. Nah, itu harus ganti puasa plus bayar fidyah. Jadi kasih makan 1 orang miskin per hari yang ditinggalkan. Nah, kemudian alasan kemungkinan yang ketiga itu takut bahaya buat diri dan bayinya sekaligus. Nah, itu sama kayak yang kedua, itu harus mengganti puasa dan membayar fidyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Septian Zainal Mutakin dengan NIM 2281010098. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan mengenai puasa bagi ibu hamil dan menyusui dan puasa bagi musafir dan orang sakit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. والحامل والمرضع إن خافتا على الأنفس ما أبطرتا عليهما القضاء وإن خافتا على ولديهما أبطرتا عليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد. Nah, seseorang wanita hamil dan wanita menyusui apabila mengkhawatirkan dirinya, maka keduanya berbuka dan wajib mengqadha puasanya. Jika keduanya mengkhawatirkan bayinya, maka keduanya berbuka dan wajib mengqadha serta membayar kafarat. Setiap harinya 1 mud. Oke. Selanjutnya mengenai puasa bagi musafir dan orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Nah, orang sakit dan musafir dengan safar yang panjang, keduanya berbuka dan wajib mengqadha puasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu bab tentang puasa tatawwu, yaitu yustahabu dan sunahake al-iktsaru, memperbanyak min saumit tawaddu'i, dari puasa tawaddu. Disunahkan memperbanyak puasa tawaddu. Selanjutnya itu pengertiannya, apakah makruh berpuasa dahar dalam artian puasa terus menerus. Terus Bagawi berkata, ya Ghazali berkata disunahkan. Mayoritas ulama berpendapat jika ia takut mendapat
madorotan karenanya atau kehilangan suatu hak, maka makruh, dan jika tidak maka tidak makruh. Disunahkan puasa Senin dan Kamis dan hari-hari albid pada setiap bulannya, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Ada ulama yang menghitung tanggal 12 untuk kehati-hatian dilakukan puasa pada tanggal itu juga. Disunahkan puasa 6 bulan dari bulan Syawal. Yang utama, puasa Syawal secara berurutan bersambungan dengan Id, puasa tanggal 9 dan 10 Muharram, dan puasa hari Arafah bagi orang-orang yang tidak berhaji. Selanjutnya yaitu ada bab tentang iktikaf, yaitu al-iktikafu utawi iktikaf mustahabun iku den sunahake walahu syartoni, dengan 2 syarat, an-niyatu niat, walubsu fil masjidi, dan tinggal di dalam masjid. Yang dimaksud iktikaf yaitu iktikaf hukumnya sunnah dengan 2 syarat, yaitu yang pertama niat dan tinggal dalam masjid. Terus iktikaf menurut bahasa adalah tinggal di atas sesuatu, baik di atas kebaikan atau kejelekan. Menurut syariat adalah tinggal yang khusus. Hukum asal tentang kesunahannya terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' umat. Allah berfirman yang artinya, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, dan yang ruku, dan yang sujud. Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 125. Selanjutnya yaitu iktikaf telah diriwayatkan secara sahih dari Nabi Muhammad SAW. Hukumnya sunnah muakkad yang selayaknya diperhatikan. Iktikaf disunahkan kapan saja, namun 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih ditekankan untuk mencontoh Rasulullah SAW dan mencari Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling utama dalam setahun. Dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar akan tetap ada sampai hari kiamat. Tadi perihal tentang penjelasan dan arti dari sebuah puasa tatawwu dan pengertian dari iktikaf juga. Terima kasih banyak.